ada prosesnya selama 5 tahun dan sebagai basis pertahanan militer dan tempat penyimpanan senjata untuk mengontrol wilayah perairan dan daratan Tidore. Jadi fungsinya benteng tersebut itu untuk menaruh dan tempat orang-orang Spanyol yang datang untuk membawa dan mengambil rempah-rempah yang ada di kota Maluku. Jadi selanjutnya ada benteng Tolongo. Benteng Tolongo ini benteng bersejarah di Ternate, Maluku Utara, yang awalnya bernama Santo Lucas dan dibangun oleh Portugis pada tahun 1540 untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah. Jadi Spanyol juga membangun benteng untuk mengontrol perdagangan rempah yang ada di Maluku karena Maluku itu menjadi pusat utama. Selain Cengkeh dan Pala, di sini juga menghasilkan lada. Itu. Nah, bangsa asing yang datang ke Maluku bukan hanya Spanyol dan tadi ada dari Portugis. Bangsa asing yang masuk ke Maluku ada juga bangsa-bangsa lain yaitu kayak gitulah pokoknya. Nah, kelebihan Maluku selain Pala dan Cengkeh adalah kondisi laut yang penolakan vegetasi, strategi geostrategis, perdagangan, ya gitu. Jadi itu juga terjadi monopoli perdagangan. Jadi di antara pedagang menjual informasi tentang Maluku. Jadi bisa dilihat ada contoh benteng-bentengnya seperti itu. Nah, Tahura juga itu didirikan di wilayah Sasio Tidore, yang benteng ini terletak di daerah ketinggian. Ada pertanyaan? Ada nih, kita bertanya. 3, 2, 1.
Pengaruh bahasa Indonesia masih kita pakai sampai sekarang. Mana nih kalian? Hei, siapa kita? Beragam, banyak, satu tujuan, satu semangat, satu suara, kesamaan daya suaranya. Ini bangunan apa ya? Prosesi Coba dong tolong dijelasin itu bangunan apa ya? prosesi pengambilannya dari Jelasin dong. itu di tempat ibadah. Jadi mereka mencari rempah-rempah dan menemukan kos-kos dagang. Jadi Inggris dan Belanda ini mempunyai perjanjian di tahun 1824. Menarik ya. Itu ada Inggris, Spanyol. Nah, si nama kapalnya itu Victoria, dipimpin oleh orang nih, namanya itu Sebastian del Coro dan Magellan. Kita memasuki wilayah Nusantara ini pada tahun 1529. Ini yang Magellan sini yang Sebastian Cano. Jadi dia ini berbarengan ya, datangnya dengan Portugis. Selanjutnya ada Belanda, yaitu nama kapalnya Batavia. Contoh kapalnya ada orangnya juga. Itu Cornelis de Houten. Pada tahun 1602 Datang jadi datang ke Nusantara pada tahun 1602. Jadi di sini tuh Banten sebagai pusat wadah. Ini adalah kapal pertama yang mendarat di Banten. Banyak ya. Yaitu ada Portugis. Di sini Portugis nama kapal itu Flor do Mar. Dipimpin oleh Alfonso de Lobato. Jadi dia datang ke wilayah Nusantara ini pada tahun 1911. Itu dua mekanisme sama ya? Ini sama-sama yang bicara Barupa. Betul sekali Pak Rehan. Apakah dari KRS ini bertanya nih? Saya mau nanya sih, coba dong tolong jelasin gimana sih awalnya pendatangan bangsa Belanda. Awalnya ya. Jadi pertanyaan bagaimana kita kedatangan bangsa Belanda mendatangi wilayah Nusantara. Nah, gini ya. Awalnya Belanda itu tidak bisa membeli rempah-rempah langsung dari Portugis. Makanya mereka melakukan pelayaran sendiri untuk mencari sumber rempah-rempah di Nusantara. Belanda adalah salah satu pelaut Belanda yang memimpin ekspedisi dan pertama yang berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Makanya yang siapa sih yang pertama mendarat di wilayah Nusantara ada di Belanda. Oke, sebelum berakhir kita menampilkan ini. Ya, 1, 2, 3. Ya. Siapa datang nih? Tukang keren gak pernah sepi. Dari Batavia bawa gaya. Hidup dari jatuh cinta. Pada miring banyak informasi. Penjual senyum bikin enak. Roda juara. Ini kawan. Terbang teko dari Batavia. Menuju rame dan
Gambar yang kedua itu tentang pas Belanda udah sampai ke Indonesia, dia nyari rempah-rempah kayaknya di pasar-pasar gitu. Terus untuk gambar yang ketiga itu tentang petanya jalur Belanda mau ke Indonesia, laut mana aja nih kalau mau ke Indonesia. Untuk gambar yang ketiga itu tentang gambar jalurnya Belanda ke Indonesia, lewat mananya gitu. Untuk gambar yang kelima ini tentang logo KKC dan CDC. Terus kita juga mau kenalin nih rempah-rempahnya yang dicari Belanda untuk di Indonesia. Rempah-rempah di Indonesia. Satu nih, ada pala nih, pala itu salah satu rempah-rempah yang dicari Belanda di Indonesia. Terus ini lada juga loh, lada yang paling dicari katanya Maya. Dicari di Indonesia oleh Belanda. Nih, gambar kayu manis. Kayu manis itu juga rempah-rempah yang dicari Belanda di Indonesia. Ini cengkeh juga dicari loh di Indonesia. Kalian mau tahu nggak duitnya Belanda? Nih, duitnya Belanda nih. Yes. Kalau dirupiahin mah katanya 100.000. Nih rempah-rempahnya di sini. Nih rempah-rempahnya itu di sini ya. Rempah-rempahnya itu ada pala. Terus ada lada. Kayu manis. Sama cengkeh. Dah. Ada bawang putih, ada kecumbar, ada lada, ada daun jeruk, ada kencur, ada serai, ada cabai, ada jahe, ada daun salam, ada bawang merah, dan yang terakhir ada jeruk nipis. Itu dia yang terkandung dalam rendang. Rendang itu adalah salah satu makanan favorit orang-orang sampai sekarang maupun di zaman dulu. Dan yang satu sapi, yaitu ada obat tradisional. Obat tradisional itu nggak selalu berbentuk obat, tapi juga waktu dulu itu kita menggunakannya jamu. Jamu itu adalah salah satu alternatif untuk minum obat. Di sini kami punya salah satu contoh obat, contoh jamunya yaitu jamu temulawak. Jamu asam Jawa. Gitu. Ada temulawak juga. Nah, di sini obat tradisional ini kita modernkan. Yang awalnya hanya kentung saja, tapi kita inovasikan menggunakan madu sehingga lebih modern, dan juga yang awalnya hanya pahit saja jadinya lebih manis, lebih enak. Itu lebih enak. Jadi buat yang suka dari bau atau rasa jamu bisa juga dicampur dengan jamu. Dan yang ketiga terakhir kami ada aksesoris dari batik. Batik itu terbagi menjadi beberapa batik, misalnya kayak batik print, batik cetak, atau batik lukis. Di sini ada batik print dan juga ada blafon. Blafon itu adalah salah satu aksesoris yang dipakai oleh laki-laki zaman dulu. Bisa dicoba. Nah, itu seperti itu makanya. Lalu ada juga kain batik. Kalau dikembalikan. Tak sogo, yang datang kami sogo. Di sini ada daftar menu kita, kalian boleh pilih. Pertanyaan yang bagus, apa hubungan
menyebabkan masuknya berbagai pengaruh